batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Ya, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia. Tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri. Jadi makanya tadi di depan saya bilang, yuk kita nambah wawasan terus. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa? Referensi kita semakin luas. Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit, hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu-itu saja. Tapi semakin dia luas, informasi wawasan yang dimiliki, ya mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem, nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar, dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya dia. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal dari seorang antropolog namanya Fraser. Dalam bukunya The Golden Buff. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, ya semakin luas, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang magic, ilmu gaib dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser, manusia-manusia mungkin sejak zaman primitif dulu ya, itu kan wawasannya terbatas. Pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern. Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan
wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri mereka. Ini teorinya Fraser. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak bisa menganalisis, tidak bisa memikirkan, wong kita tidak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ngomong jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu tidak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data. Informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti yo. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini, itu kan nambah wawasan dari pengalaman meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki, bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Ya karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Tadi sudah berapa yang menjadi titik-titik keterbatasannya nalar. Ada aspek posisi nalar sebagai yang bukan kunci, tetapi dia hanya alat dan sarana saja. Yang kedua tadi standar-standar yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga tadi kondisi biologis, psikologis yang juga sering membatasi kapasitas dan kemampuan bernalar seseorang. Kemudian tadi keluasan informasi dan pengalaman. Itu juga menjadi batas nalar, batas kemampuan berpikir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin yang teman-teman menunggu, ada ndak uraian tentang ini. Ya kita singgung sedikit ya, mungkin lain waktu bisa kita perdalam, yaitu agama atau kepercayaan. Ini juga sering kita posisikan sebagai
berhadapan membatasi nalar. Isu-isu akal dan wahyu, faith and reason, ini kan isu-isu yang populer sekali dalam dunia intelektual. Seolah-olah kehadiran agama membatasi nalar. Kalau orang ingin bernalar bebas, ya tinggalkan agama. Kan ada pandangan sekilas yang seperti itu. Tapi mungkin gambarnya tidak gambar saling menyingkirkan kalau menurut saya, tapi saling beririsan. Makanya ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang mungkin membatasi, menjadi batas bagi kemampuan nalar untuk menjangkaunya. Meskipun ada juga yang berpandangan tidak semua hal bisa diketahui oleh akal atau nalar. Ya, mari kita bahas pelan-pelan ya, kita ambil beberapa ilustrasi. Ada ayat misalnya yang kalau dalam Al-Quran itu melarang kita, konotasinya tapi ada yang menafsirkan larangan untuk misalnya memikirkan tentang ruh. Jadi kenapa? Karena kalau tentang ruh itu kalian hanya, kalau bahasanya Al-Quran itu bisa tahu hanya sedikit, tidak mungkin mendalam. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Ruh itu urusannya Tuhan, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau kalian manusia itu ya taunya mesti serba sedikit. Itu tadi saya sebut konotasi karena ya mudahnya kemudian orang menafsirkan berarti kita jangan berpikir tentang ruh. Tapi juga ada yang menafsirkan loh, kita tidak apa-apa berpikir tentang ruh, ya mencari yang sedikit tadi. Kan wa ma utitumul ilma illa qalila. Sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting ya memang itu batas kita, yang qalila itu, yang sedikit itu. Jadi ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang ini jadi titik batas yang kemudian akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau itu bisa kalau dia memaksakan perspektifnya, terjadi distorsi-distorsi yang bagi kalangan agamawan tertentu merusak kepercayaannya, atau memang dia benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak mampu. Misalnya urusan akhirat, surga, neraka, itu kan sulit akal itu menjangkau. Mengapa? Karena akal tadi butuh informasi empiris, informasi pasti dan pengalaman. Sementara dunia metafisik itu kan dunia yang tidak kita alami kali ini. Jadi maka akal benar-benar terbatas. Ya, nanti yang bisa meraba-raba melakukan, kalau bahasa filsafatnya namanya spekulasi-spekulasi. Kira-kira seperti ini. Tapi dia tidak akan bisa menemukan yang hakiki. Pasnya seperti apa, karena memang bukan wilayahnya. Itulah mengapa nanti ada perspektif dalam filsafat itu yang sifatnya memberikan ruang kepada agama. Agama itu memang tempatnya orang beriman, orang percaya. Jadi ya silahkan saja orang mau percaya atau tidak percaya. Ini akal kemudian diposisikan harus memberikan ruang, memberikan tempat kepada agama. Karena agama bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Nah, jadi keberagamaan termasuk bagian yang sering dipandang sebagai batas bagi nalar. Yang sering sekali mungkin teman-teman dengarkan orang bilang, berpikirlah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ini implisit di situ pandangan, kalau engkau berpikir tentang zatnya, engkau tidak akan mampu, mesti mentok. Karena zatnya Allah di luar jangkauan akal. Nah, ini salah satu pandangan yang menyetujui bahwa agama menjadi
batas, khususnya aspek metafisikanya menjadi batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini tema yang luas sebenarnya kalau dalam diskusi tentang agama, khususnya kalau dalam Islam itu di ilmu kalam. Ada perdebatan panjang dari beberapa aliran tentang sejauh mana akal ini mampu menjangkau dan di titik mana dia tidak mampu menjangkau. Ada buku-buku ilmu kalam, mungkin teman-teman yang mahasiswa Usuluddin atau mahasiswa agama Islam itu pernah membaca buku-buku ilmu kalam ya, tentang perdebatan para mutakallim tentang sejauh mana kuasanya akal ketika berhadapan dengan agama. Ini ada satu pemetaan yang pernah saya lakukan. Saya lupa, kelihatannya juga pernah menyampaikan ini mungkin di sesi ketika membahas Imam Abu Hasan al-Asy'ari tentang kebebasan. Jadi ada 3 aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 2 yang terakhir ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sering kita pandang sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada 4 hal yang diperdebatkan oleh 3 aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa tidak tahu sampai detail, tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk. Itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan, ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah, dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah, ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau Asy'ariyah itu kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja. Di 3 yang lain sifat-sifatnya baik buruk, termasuk menjalankan yang baik, menghindari yang buruk, akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga Maturidiyah. Kalau di Maturidiyah itu akal bisa kok tahu adanya Allah. Akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Kalau tahu adanya Allah, semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertibannya, atau pakai logika alam semesta ini adanya secara berantai dari sebab akibat, dan nanti
Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan, dan lain sebagainya. Itu tentang keberadaan Allah, itu akal mampu kok sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya. Kebetulan kok sepas itu. Nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen. Kalau dulu kita pernah di ngaji filsafat itu ada paling tidak 7 argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal. Jadi 3 aliran ini sepakat bisa pakai akal. Itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda. Cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu. Nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya, Mu'tazilah, Maturidiyah bilang bisa. Hanya Asy'ariyah yang tidak bisa. Jadi bisa itu maksudnya dengan menggunakan akal kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa, pasti dia maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti, pasti dia maha adil, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal. Meskipun menurut Asy'ariyah enggak. Itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu. Ada juga yang tahu baik dan buruk. Nah, ini kalau Mu'tazilah dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk, menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asy'ariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. Akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata kan, dan kita tidak senang ternyata itu baik. Jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu. Akal saja terbatas pengetahuannya. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa, wah kok begini ya, ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang. Itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu. Nah itu kata Imam Asy'ari, maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu. Kemudian menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Ini kalau Mu'tazilah, akal bisa semuanya. Akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tapi kalau ini Asy'ariyah dan Maturidiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa. Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Oke, ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan, keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi, seperti standar-standar tadi. Jadi, jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas, kita tidak mungkin bisa tahu. Khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi, yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara 3 aliran, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Apalagi kemudian kalau kita tarik isu batas nalar dengan keberagamaan ini ke isu kritik-kritik pada modernisme yang dianggap terlalu mendewakan akal. Misalnya dulu pernah kita bahas di sesi Sayyid Hussein Nasr ketika membahas Saintia Sakra. Itu beliau menyebut ada banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh peradaban barat, khususnya dalam aspek spiritualitas yang itu sebenarnya esensial dalam hidupnya manusia. Dan di situ kan Sayyid Hussein Nasr mengkritik panjang lebar tentang gaya saintisme yang mendewakan akal yang jadi awal beberapa tragedi kemanusiaan manusia modern.
Jadi ya ini termasuk bisa dipandang menjadi batas bagi nalar. Kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan agama. Ya mudahnya kan misalnya di ranah ilmu modern yang kadang dikritik positivistik itu secara ontologis kan hanya bisa menerima dunia yang sifatnya materi atau dunia syahadah. Sementara agama menerima ghaib wasyahadah, dunia metafisik dan dunia fisik, dunia materi dan dunia imateri. Nah, berarti jangkauannya lebih sempit. Sementara kalau agama lebih luas, ghaib wasyahadah, sehingga di situ nalar terbatasi. Kemudian juga dari sisi epistemologi, dulu kita pernah membahas misalnya pengetahuan namanya ilmu huduri atau pengetahuan langsung. Yang ini tidak membutuhkan prasyarat material, prasyarat empiris. Pokoknya dalam pikiran kita pengetahuan itu hadir, pengetahuan langsung. Yang ini mungkin sulit. Pengetahuan itu kan biasanya kita sebut bekerja ketika akal kita berproses. Nah, sementara yang laduni ini pengetahuannya hadir begitu saja dalam diri kita. Ini juga mungkin menjadi batas-batas nalar yang menggunakan akal. Jadi ini isu tersendiri. Kalau teman-teman ingin mendalam tentang persilangan, pertentangan, persinggungan antara agama dan nalar atau isu faith and reason, itu bukunya banyak sekali. Isu-isu yang diangkat juga sangat banyak sudah. Baik, ya mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang, khususnya tema-tema kalam, tema-tema teologis. Sudah lama kita tidak membahas tema-tema teologis. Baik, jadi ini isu kesekian tentang batas nalar.